Di balik megahnya Candi Prambanan, tumbuh sebuah mimpi sederhana yang kami wujudkan lewat keripik manggleng. Alam memberi, kami mengolah sepenuh hati. Ketika singkong menjadi sebuah harapan. Perkenalkan, nama saya adalah Daryanti. Saya adalah pemilik dari usaha keripik manggleng Tufa. Alamat usaha saya berada di Kenaran, RT 2, RW 33, Sumberharjo, Prambanan, Sleman. Saya memulai usaha ini sejak tahun 2016. Awalnya saya berniat untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Karena modal yang sangat terbatas, jadi saya ingin membuka usaha tentu dengan modal yang sedikit, yaitu untuk peralatan saya hanya memanfaatkan peralatan yang ada di rumah. Saya memilih menekuni keripik manggleng ini karena modal yang dibutuhkan itu tidak terlalu besar, apalagi untuk awal produksi yang masih sangat sedikit produksinya. Selain itu, saya juga melihat bahwa keripik manggleng ini memiliki peluang dan potensi yang besar untuk bisa terus dikembangkan. Yang membedakan keripik manggleng kami dengan keripik manggleng yang ada di pasaran, menurut saya keripik manggleng buatan kami ini mempunyai tekstur yang lebih ringan, renyah, sehingga lebih ramah digusi. Besar harapan kami keripik manggleng ini mampu diterima di pasaran dan di semua kalangan, terutama bagi mereka yang menyukai camilan lokal. Untuk proses pembuatannya, kami awali dengan pemilihan bahan baku. Pemilihan bahan baku kita lakukan agar kita mampu menjaga kualitas keripik yang akan dihasilkan. Setelah memilih bahan baku, kita lakukan pengupasan. Kemudian kita lakukan pencucian. Sewaktu pencucian, kita juga melakukan pemotongan singkong kurang lebih 8-10 cm. Usai singkong dicuci dan dipotong, lalu kita kukus. Pada tahap pengukusan ini berbeda, tiap singkong itu berbeda. Singkong akan lebih cepat matang untuk singkong yang mempunyai kadar air tinggi. Beda dengan singkong yang mempunyai kadar air rendah, itu membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk proses pengukusannya. Setelah pengukusan selesai, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Menunggu dingin, lalu kita iris tipis. Pengirisan kita masih manual, tanpa mesin. Setelah proses pengirisan selesai, lanjut ke tahap penggorengan. Tahap penggorengan ini kami lakukan di minyak yang panas hingga matang sempurna. Lalu kita angkat dan tiriskan, lanjut ke proses pembumbuan. Untuk pembumbuan pedas manis, kita menggunakan cabai besar, cabai kecil, gula, garam, beserta daun jeruk. Untuk tantangan terbesar dalam usaha saya adalah yang pertama, membangun serta mempertahankan kepercayaan kepada pelanggan. Yang kedua adalah soal persaingan dengan produk-produk yang berbahan baku sama, yaitu singkong. Dan yang ketiga adalah menjaga semangat saya untuk mau belajar dalam mengembangkan usaha keripik manggleng ini. Berbicara tentang pencapaian terbesar, di sini saya tidak akan menceritakan tentang seberapa besar ataupun seberapa tinggi omset yang saya dapat. Di sini saya lebih menceritakan tentang pencapaian terbesar itu adalah usaha rumahan yang saya bangun sejak 2016 ini masih mampu bertahan hingga sekarang. Bahkan pelanggan dari awal usaha itu masih berlangganan tetap dengan kami sampai sekarang. Buat kami, repeat order dari pelanggan itu adalah pencapaian terbesar buat saya. Dalam usaha saya juga memiliki visi dan misi. Visi dalam usaha saya adalah menjalankan usaha rumahan ini
menjadi usaha yang dikenal dengan cita rasa yang khas serta menjadi camilan lokal yang membanggakan. Misi dari usaha saya adalah yang pertama, mengolah singkong pilihan menjadi keripik manggleng yang renyah. Yang kedua, menjaga kebersihan, keamanan, dan konsistensi mutu dalam setiap proses produksi. Yang ketiga, mengembangkan inovasi dalam rasa dan kemasan dan dalam pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, menghadirkan beragam produk olahan singkong yang inovatif sebagai bentuk pengembangan usaha dan sebagai nilai tambah bagi pelanggan. Yang kelima adalah memasarkan produk melalui penjualan offline maupun digital. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah mengembangkan usaha rumahan secara bertahap sehingga mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian keluarga.